Saat menempuh pendidikan di universitas, ada banyak sekali jurusan kuliah yang bisa dipilih. Pada umumnya setiap universitas menawarkan jurusan kuliah yang sudah sering kita dengar, seperti jurusan teknik, ekonomi, kedokteran, hukum dan berbagai macam jurusan lainnya. Dari jurusan-jurusan ini lahirlah seorang insinyur teknik, akuntan, dokter, pengacara dan berbagai profesi lainnya. Dengan harapan mendapat pekerjaan yang layak, jurusan-jurusan ini biasanya menjadi favorit bagi sebagian besar para calon mahasiswa baru. Namun tahukah Anda, kalau di beberapa negara di dunia, ada universitas-universitas yang menawarkan jurusan kuliah yang paling aneh dan tidak lazim kita temui di sini. 5 jurusan kuliah ini terdengar sangat aneh dan tidak biasa, ada yang terlihat mengasyikkan, ada yang terlihat rumit dan ada juga yang terlihat menegangkan. Seperti apa 5 jurusan kuliah yang paling aneh di dunia? Simak infonya berikut ini. Selain digunakan untuk penunjuk waktu, jam tangan juga memiliki berbagai fungsi lainnya bagi para penggunanya. Salah satunya adalah sebagai penunjang penampilan, karena pada masa sekarang, masyarakat modern begitu memperhatikan penampilan dan fashion. Tahukah Anda bahwa ada satu disiplin ilmu yang khusus mempelajari jam tangan, lebih spesifiknya jam tangan mekanis? Horologi adalah namanya. Definisi horologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai waktu, satuan waktu, ataupun alat pengukur waktu. Pada saat ini horologi lebih mengacu kepada studi tentang perangkat pengatur waktu mekanis, seperti jam tangan mekanis. North American Institute of Swiss Watchmaking adalah perguruan tinggi yang terletak di Fort Worth, Texas, Amerika Serikat. Di sini mahasiswa dari berbagai daerah di Amerika bahkan dari mancanegara, datang ke sini untuk belajar cara merakit dan memperbaiki jam. Di Amerika sendiri, hanya sedikit perguruan tinggi yang mempunyai jurusan horologi. North American Institute of Swiss Watchmaking adalah salah satunya. Perguruan tinggi ini dimiliki oleh Richmond, perusahaan pembuat jam tangan mahal yang sudah terkenal di dunia. Yang luar biasa adalah di perguruan tinggi ini, biaya kuliah dan peralatan untuk praktek digratiskan. Para mahasiswa hanya perlu menyiapkan dana untuk biaya hidup mereka saja. Saat ini desain sebuah jam tangan semakin rumit, dan setiap perusahaan pembuat jam semakin berlomba untuk menampilkan produk terbaik mereka. Semakin berkembangnya industri ini juga membuat kebutuhan SDM semakin meningkat. Hal ini membuat semakin banyak ahli-ahli horologi atau yang disebut dengan horologis, yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan pembuat jam tangan di dunia. Untuk menjadi mahasiswa di North American Institute of Swiss Watchmaking juga bukan hal yang mudah. Setiap tahunnya ada ratusan calon mahasiswa, baik dari Amerika dan mancanegara yang mendaftar ke sini, namun perguruan tinggi ini hanya menerima 8 mahasiswa saja setiap tahun ajarannya. Setelah diterima, para mahasiswa baru juga harus menjalani proses perkuliahan yang tidak mudah, karena horologi adalah ilmu yang menuntut ketelitian, kesabaran, dan perhitungan yang rumit. Wine memang kerap dianggap sebagai minuman kelas atas, karena harganya yang tidak murah. Minuman yang dibuat melalui fermentasi buah anggur ini, awalnya dibuat di benua Eropa, namun sekarang telah menjadi minuman yang populer di seluruh dunia. Bagi masyarakat metropolitan, wine adalah sebuah gaya hidup, karena minuman ini adalah pelengkap dalam berbagai acara atau kesempatan. Tahukah Anda bahwa ada satu disiplin ilmu yang khusus mempelajari tentang anggur dan wine? Viticulture and Enology adalah namanya. Definisi viticulture adalah ilmu yang mempelajari tentang budidaya anggur, sedangkan enologi adalah ilmu yang mempelajari tentang wine dan proses pembuatan anggur menjadi wine. Di Afrika Selatan, budidaya anggur dan industri pembuatan wine adalah salah satu sektor agribisnis yang besar. Di negara ini juga ada satu universitas yang mempunyai jurusan Viticulture and Enology. Di sini para mahasiswa belajar tentang semua aspek teknis dari mulai budidaya anggur hingga proses pembuatannya menjadi wine. Proses pembuatan wine tidak semudah yang dibayangkan, karena melibatkan banyak hal dan kualitas wine yang baik ditentukan dari awal, pada saat tanaman anggur mulai ditanam. Memasuki proses pengolahan, banyak aspek teknis lainnya yang harus dipelajari oleh para mahasiswa di sini, di antaranya ilmu biologi dan kimia, karena berhubungan dengan proses fermentasi anggur yang diproses menjadi wine. Tidak hanya aspek teknisnya, para mahasiswa juga belajar tentang aspek bisnis dan manajemen, tentang industri anggur dan wine secara global.
Anda pernah melihat pertunjukan sirkus? Sirkus memang sudah tidak asing bagi sebagian besar orang, baik tua maupun muda sangat menikmati pertunjukan sirkus, karena pertunjukan sirkus seringkali menampilkan beragam atraksi yang menegangkan sekaligus memukau. Atraksi sirkus adalah hasil dari kerja keras dan latihan dalam waktu yang panjang dari para pemainnya. Para pemain sirkus juga harus mempunyai kedisiplinan yang tinggi dan kerjasama sebagai sebuah tim untuk menghasilkan pertunjukan yang sempurna. Namun tahukah Anda, bahwa ada satu disiplin ilmu yang khusus mempelajari sirkus? Bertempat di Bristol, Inggris, ada satu kampus yang bernama Circomedia, yang membuka jurusan kuliah tentang sirkus. Nama jurusan ini Contemporary Circus and Physical Theatre. Di jurusan ini diajarkan segala hal yang menyangkut sirkus kontemporer sebagai sebuah seni teater. Di sini para mahasiswa belajar untuk menguasai keterampilan pemain sirkus, seperti pantomim, teknik juggling, seni teater, seni tari, senam dan akrobatik, dan semua teknik yang berhubungan dengan skill pemain sirkus diajarkan di sini. Walaupun terlihat menyenangkan akan tetapi tidak semudah yang dibayangkan. Para mahasiswa dituntut mempunyai stamina dan kekuatan fisik yang prima, karena mereka harus berlatih secara fisik setiap harinya untuk dapat menguasai keterampilan yang dimiliki seorang pemain sirkus. Bagi para calon mahasiswa yang tertarik untuk kuliah di sini, Circomedia menawarkan program pendidikan di tingkat sarjana dan pasca sarjana. Jurusan ini merupakan jurusan yang unik dan jarang ditemui. Mortuary Science adalah ilmu yang mempelajari pengelolaan mayat. Di sini para siswa akan diajarkan untuk memahami proses pengelolaan mayat, seperti pemakaman, kremasi, dan pembalseman. Namun, tetap memperhatikan kesehatan dan keamanan diri selama berlangsungnya proses tersebut. Selain itu, para siswa juga akan belajar mengenai anatomi, fisiologi, patologi, sejarah dan sosiologi proses pemakaman, hingga aspek hukum proses pemakaman. Para siswa yang kuliah di jurusan ini dituntut mempunyai mental yang kuat, karena di bidang pekerjaan ini, nantinya mereka akan berurusan dengan berbagai macam mayat, yang meninggal dengan berbagai macam sebab, apakah karena kecelakaan atau sebab lainnya. Tugas mereka untuk mengatur proses pemakaman berjalan dengan baik dan lancar, baik untuk jenazah itu sendiri dan terutama untuk keluarga yang berduka. Lulusan jurusan ini dapat bekerja di bidang kesehatan seperti di rumah sakit atau pelayanan rumah duka. Di Indonesia, ganja adalah zat psikotropika yang dilarang. Namun di beberapa negara, ganja adalah komoditas yang legal, terutama untuk penggunaan di bidang medis. Fungsi ganja di bidang medis yaitu digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit, bahkan hingga penyakit kronis, seperti kanker, dan penyakit neurologis seperti depresi, kecemasan, epilepsi, Parkinson dan gangguan Alzheimer. Semakin besarnya penerapan ganja untuk keperluan medis, membuat pertumbuhan pasar ganja medis semakin meningkat. Pasarnya diproyeksi terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini membuat semakin banyak orang yang tertarik untuk mempelajari seluk-beluk ganja atau marijuana. Universitas Oxford adalah perguruan tinggi ganja pertama di Amerika, di mana mereka mempelajari segala hal, mulai dari aspek bisnis, aspek sains hingga aspek legal dari ganja. Di universitas ini dibuka jurusan Cannabis Cultivation, yang mempelajari segala hal tentang budidaya ganja, cara penanamannya, kegunaannya serta industri ganja. Jurusan ini masih terhitung langka, karena hanya sedikit universitas, baik di Eropa dan Amerika yang menawarkan jurusan ini. Namun, jurusan ini mungkin berbahaya bagi yang punya niatan tidak baik untuk mempelajarinya. Di sini para siswa belajar tentang teknik penanaman ganja yang baik, bahkan mereka juga mempelajari apabila ganja dijadikan bumbu masakan. Yang menarik adalah ketika ujian akhir, siswa akan memanen ganja yang mereka tanam sendiri selama kuliah di sini. Mereka akan belajar teknik memanen ganja yang baik, dan ini adalah bagian dari ujian praktek mereka. Para siswa yang lulus dari jurusan ini akan bekerja di berbagai bidang, sebagian dari mereka memilih untuk membuka bisnis ganja mereka sendiri.
Jangan lupa untuk komen, share, like dan juga subscribe channel Dunia Dalam Fakta. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.